Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita membuka atau mengawali pelajaran di siang hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik, akan Ibu absen satu persatu ya. Muhammad Ahzan Nurmadia. Baik. Muhammad Aljabar. Baik. Irma Uswatun. Dea Lulu Firdausi. Ozi. Muhammad Akbar. Alhamdulillah, masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas yakni tentang bertayamum ya. Ibu akan membahas tayamum. Apa sih tayamum itu? Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangannya. Apa sih tayamum itu? Ayo, apa? Bagus, ya. Jadi tayamum itu pengertiannya adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci pada muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib karena adanya halangan, ya seperti itu. Jadi mengapa sih Bu kok ada tayamum? Kok kita harus bertayamum ketika kita itu tidak ada air, misal tidak ada air ketika kita itu ingin melakukan sholat, ketika kita akan berwudu itu kenapa kalau tidak ada air kita harus bertayamum? Jadi seperti itu kan ya. Ya karena apa? Bertayamum itu kita itu bertayamumnya dengan debu atau tanah, tapi tidak sembarang tanah dan tidak sembarang debu. Jadi kita itu mengambil tanah atau debu itu harus yang bersih, yang dalam keadaan suci gitu ya, yang bersih dan yang suci itu. Di sini juga terdapat syarat-syaratnya tayamum dan juga rukun tayamum. Ayo, siapa yang tahu apa saja sih rukun tayamum itu? Bagus. Yang pertama yaitu niat. Ya, ini kan Ibu sudah menuliskan di sini. Yang pertama dari rukun tayamum adalah niat. Ya, niat yang pertama. Kenapa kok yang pertama harus niat, Bu? Iya, kita harus niat. Kalau kita tidak niat, berarti tidak sah tayamumnya tersebut. Jadi begitu ya. Ayo, siapa yang tahu niat tayamum itu bagaimana? Bagus. Oke, kita baca bersama-sama ya niat tayamumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Baik, itu adalah niat tayamum. Yang kedua, apa Bu rukun yang kedua dari tayamum? Rukun yang kedua yaitu mengusap wajah. Jadi setelah kita membaca niat, kita mengusap wajah, ya kan? Mengusapkan wajah, bukan mengusapkan ke badan ya teman-teman. Jadi kita tuh mengusapkan ke wajah. Lalu apa rukun yang ketiga Bu? Rukun yang ketiga yakni mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Jadi mengusap kedua tangan, kanan, tangan kiri sampai siku. Jangan hanya sampai sini saja ya anak-anak, jangan sampai sini, tapi kita mengusapnya itu dari ujung jari ini sampai ke siku. Jadi dua tangan ya, dua tangan. Dan selanjutnya yakni tertib atau berurutan. Jadi kita itu melaksanakannya rukun itu kita harus berurutan, harus tertib. Mengapa sih Bu kok harus berurutan? Karena jika tidak berurutan ya maka tidak sah.
Akhirnya kita berurutan, mulai dari kita itu berniat, niat membaca niat bertayamum. Setelah itu kita mengusap wajah. Setelah itu kita mengusap ke kedua tangan sampai ke kedua siku. Seperti itu ya. Bagaimana? Sampai dengan pengertian dan juga rukun? Udah mengerti semuanya teman anak-anak? Alhamdulillah, baik. Selanjutnya ada syarat-syarat tayamum. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan satu saja syarat-syarat tayamum? Bagus, kamu pintar sekali, Nak. Ya, jadi syarat-syarat tayamum di sini telah masuk waktu sholat. Ya, telah masuk waktu sholat. Yang kedua, memakai tanah berdebu yang bersih dan suci. Yang ketiga, tidak ditemukan air. Lalu halangan sebab bepergian dan sakit. Ya, jadi ini tadi semua adalah syarat-syarat sahnya tayamum. Ini ditulis ya, anak-anak ditulis, biar anak-anak nanti bisa dipelajari ulang di rumahnya masing-masing, agar juga bisa dihafal. Ada juga sebab-sebab bertayamum. Sebab-sebab bertayamum. Apa sih Bu sebab-sebab bertayamum? Ayo, siapa yang tahu apa sih sebab-sebab bertayamum? Ya, kamu yang angkat tangan. Ya, ayo Pak. Bagus, iya, bagus sekali. Ya. Sebab-sebabnya ketika dalam perjalanan jauh. Ya. Kenapa Bu? Dalam perjalanan jauh kita bertayamum. Jadi misal Mas Ahza, dia itu lagi bepergian jauh di luar Jawa ya. Mas Ahza itu naik pesawat. Kebetulan di dalam pesawat tersebut tidak ada air. Tidak ada air sama sekali. Waktu itu sholat telah tiba, sholat maghrib telah tiba. Mas Ahza bingung, mau sholat gimana? Di pesawat sini gak ada air. Ada air, itu pun air minum, tidak cukup untuk dibuat wudhu. Lah, itu Mas Ahza melakukan tayamum. Tayamumnya dengan apa? Di situ tidak ada tanah. Jadi Mas Ahza melakukan tayamumnya dengan debu. Debu itu jangan sembarangan debu, jangan asal debu, tapi memakai debu yang bersih, debu yang bersuci. Jadi diperbolehkan dalam perjalanan jauh itu kita bertayamum asal tidak ada air ya buat wudhu. Jadi kan bertayamum itu adalah penggantinya air buat wudhu ya. Yang kedua, tidak ditemukan air walaupun sudah berusaha. Jadi apa ya? Jadi kita tidak bisa menemukan air. Kita tuh sudah berusaha mencari air ke sana ke sini. Kita sudah berusaha tapi tidak mendapatkannya. Maka tidak apa-apa kita bertayamum. Lalu air ada tetapi hanya cukup untuk minum. Nah, ini air ada tetapi cukup hanya untuk minum saja. Jadi misal anak-anak waktu di dalam rumah mau melaksanakan sholat gitu ya, tetapi di rumah itu tidak ada air sama sekali. Kamar mandinya juga kering, tidak ada air. Ada air hanya 1 botol saja, 1 botol, dan itu cukup untuk minum. Kalau diperuntukkan buat wudhu itu tidak cukup. Jadi itu tidak apa-apa, kalian melakukan tayamum. Selanjutnya ada sakit parah yang tidak boleh terkena air.
Ayo, sakit parah apa yang kira-kira yang tidak boleh terkena air? Ayo, siapa yang bisa? Bagus, ya. Sakit parah ini dimaksudkan seperti kalau misal habis kecelakaan gitu ya, habis kecelakaan, habis kena luka bakar gitu ya, itu apa kulitnya, badannya itu kan pastinya tidak tidak boleh kena air gitu ya. Jadi kita sholatnya itu maaf sorry salah, kita wudhunya itu dengan bertayamum gitu ya, karena tidak boleh menyentuh air, tidak boleh terkena air lukanya itu tadi kan, jadinya kita itu bertayamum ya, seperti itu. Ini tadi semuanya udah ditulis anak-anak. Bagus, kalian semangat. Kalian memang murid-murid saya yang paling rajin, pintar, semangat semuanya. Jangan lupa niatnya juga tadi ditulis ya, soalnya nanti ibu akan kasih tugas untuk menghafal niat tayamum ya. Oke. Ibu ingin bertanya kepada kalian, dari semua penjelasan ibu tadi, ibu ingin bertanya, coba kalian ingat gak tadi yang ibu jelasin semuanya itu ya? Mbak Dea, sebutkan rukun-rukunnya tayamum. Ya. Bagus, baik. Pintar Mbak Dea, 100 buat Mbak Dea. Ya, kasih tepuk tangan buat Mbak Dea. Ya. Oke, Ibu akan menjelaskan langsung saja ya. Ibu akan mempraktekkan bagaimana tata cara kita bertayamum ya. Langsung dipraktekkan saja gitu ya, biar anak-anak itu juga bisa langsung mengerti. Tidak hanya dari penjelasan ibu saja dari tadi menjelaskan, tapi anak-anak bisa langsung praktek. Oke? Ya. Yang pertama kita membaca basmalah. Lalu renggangkan jari jemari, tempelkan ke debu. Tekan hingga debu menempel. Jadi seperti ini ya. Ini. Jadi kita ambil saja debunya itu di tembok sini ya. Ditekan-tekan hingga menempel debunya ya. Lalu angkat kedua tangan, tiupkan telapak tangan. Ditiup seperti ini. Lalu mengusap telapak tangan ke muka. Jadi diusap ke muka ya anak-anak. Setelah tadi seperti ini, ditempel-tempel, kemudian ditiupkan, habis itu diusap ke muka. Ya, jadi itu. Setelah itu ambil debu lagi. Tidak boleh di tempat yang sama, karena tempat tadi kan sudah kita ambil. Jadi kita tidak boleh mengambil di tempat yang sama. Jadi kita mengambilnya di tempat lain. Jadi seperti ini. Kemudian kita basuh ke tangan. Mulai dari tangan kanan dulu ya teman anak-anak, bukan tangan kiri ya, tangan kanan dulu sampai ke siku. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu caranya. Anak-anak semua bisa langsung dipraktekkan ya. Baik, anak-anak, ibu kira anak-anak sudah pahamlah dengan sedikit penjelasan ibu tadi tentang pengertiannya tayamum, rukunnya tayamum, syarat-syaratnya tayamum, dan sebab bertayamum ya. Ayo yang belum ditulis.
Baik, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan di siang hari ini, ada tugas buat anak-anak semuanya, menulis niat tayamum beserta dihafalkan ya. Jadi niatnya ditulis, setelah ditulis itu niatnya dihafalkan. Minggu depan maju satu-satu untuk melafalkan niat tayamum tersebut ya. Baik, sudah paham semuanya anak-anak? Alhamdulillah ya. Kita akhiri pertemuan kita siang hari ini. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dipimpin doa Mas.